Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita tuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum periode 2025-2026 yang kami hormati, Ibu narasumber yang kami banggakan, moderator yang kami hormati, serta Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat siang dan salam hangat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan webinar anti kekerasan seksual 2026 dengan tema Privasi versus Kriminalisasi, Menakar Batas Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Perkenalkan, saya Rosari Manik yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini. Memulai acara secara resmi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon ketersediaannya untuk berdiri dengan sikap sempurna. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara dari Abang Rindang Syafaat SH, selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia periode 2025 sampai 2026. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Maria Ulfa Ansor MSI selaku Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia periode 2025-2030. Selamat datang Ibu, salam sehat. Selanjutnya yang terhormat Ibu Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya yang terhormat Ibu Ibu Cica Z. Elizabeth Eskom SH MH selaku advokat spesialis kekerasan seksual. Selamat datang Ibu, selamat siang dan salam sehat. Selamat siang, terima kasih. Serta seluruh panitia yang bertugas dan Bapak Ibu dan masyarakat yang hadir dalam webinar anti kekerasan seksual dengan tajuk Privasi versus Kriminalisasi, Menakar Batas Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Pertama dan yang paling utama, saya akan menyampaikan pesan dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, Mas Nawaz Syarif SH, bahwasannya Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia atau IMMH UI mengutuk dengan keras segala bentuk kekerasan seksual, baik yang terjadi di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Karena sejatinya penghormatan atas hak asasi manusia
merupakan hal yang harus dijunjung dan juga dihormati sepanjang hayat pun. Sejatinya tidak hanya melahirkan atau menghasilkan penelitian berintelektual saja, tapi menjadi sarana untuk membina etikabilitas dari setiap sivitas akademika yang mencari ilmu, yang nantinya hasil dari penelitian juga berjalan beriringan dengan etika yang ada. Ramai di media sosial dan juga di berbagai diskusi-diskusi ilmiah mengenai kasus yang ramai akhir-akhir ini antara privasi dan juga kriminalisasi. Oleh karena itulah, kami harap, besar harapan kami melalui forum diskusi ini, bahwasannya pandangan mengenai bagaimana untuk menakar batasan kekerasan seksual di kampus dapat memberikan insight baru dan juga pandangan kepada kita semua agar lebih bijak dan juga lebih menjadi bahan refleksi untuk menggaungkan semangat anti kekerasan seksual dimanapun kita berada, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan hidup bermasyarakat. Akhir kata, marilah kita berdiskusi bersama, mengeluarkan seluruh ide dan pikiran kita agar tercapainya sebuah diskusi yang ilmiah dan juga menjadi ruang refleksi bagi kita. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Indonesia menolak dan juga mengutuk dengan keras segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Baik, terima kasih Bang Rindang. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, agar kegiatan webinar pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Pertama, seluruh peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung guna menghindari gangguan suara. 2. Apabila terdapat pertanyaan, dapat disampaikan melalui fitur chat atau kolom Q&A yang telah disediakan. Adapun sesi tanya-jawab akan dipandu oleh moderator. Oleh karena itu, kami mohon peserta untuk menunggu kesempatan yang diberikan oleh moderator sebelum menyampaikan pertanyaan secara langsung. 3. Kami mengharapkan seluruh peserta untuk menjaga etika dan kesopanan selama kegiatan berlangsung, baik dalam bertanya maupun dalam berinteraksi di ruang virtual. Demikian tata tertib yang dapat kami sampaikan. Baik, kita telah sampai pada inti acara, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Untuk itu, kepada Mbak Anissa Nuril Deanti selaku moderator, saya persilakan untuk memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rosari Manik selaku Master of Ceremony pada acara webinar kita siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan dan juga diskusi bersama para narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, Ibu Dr. Maria Ulfa Ansor MSI selaku Ketua Komnas Perempuan. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Mbak Anissa. Terima kasih sudah berkenan hadir di diskusi kita siang hari ini. Selanjutnya juga narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini ada Ibu Cica Jaitun Elizabeth Eskom SHMH, merupakan praktisi dan juga advokat yang fokus pada penanganan isu kekerasan seksual. Dan peserta seminar pada siang hari ini yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, webinar kita mengangkat tema terkait dengan privasi dan kriminalisasi terkait dengan
terkait dengan menakar batas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kita tahu pada beberapa waktu lalu di kampus kita, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menghebohkan media sosial dan seluruh masyarakat di Indonesia terkait dengan adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang menyita emosi dan juga respon publik yang begitu sangat tidak respon publik yang negatif terkait dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita telah menghadirkan instrumen hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga kebijakan kampus melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Namun yang akan menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah implementasi dari kedua instrumen hukum ini, aturan ini, apakah sudah benar-benar menjawab kebutuhan korban dan juga menjamin keadilan daripada korban itu sendiri. Kita mengingat bahwasanya ruang akademik yang ideal, interaksi antara dosen, mahasiswa, dan juga sivitas akademika seharusnya dibangun atas prinsip rasionalitas, penghormatan, dan juga etika keilmuan. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Maria Ulfa Ansor MSI selaku Ketua Komnas Perempuan, dan juga beliau merupakan pakar di bidang perempuan dan anak karena banyak sekali riset dan juga pengalaman bekerja Ibu pada sektor perempuan dan anak. Waktu dan tempat kepada Ibu Maria Ulfa, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terkait dengan Undang-Undang TPKS seperti yang yang disampaikan oleh Ketua Panitia maupun mewakili maupun tadi oleh moderator bahwa UI dengan peristiwa yang baru saja terjadi ini memang betul-betul saya sendiri terus terang jujur saya sebagai alumni UI itu merasa terpukul ya. Kenapa ini kok terjadinya di Fakultas Hukum gitu. Tetapi saya juga sekaligus mengapresiasi ya terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kampus ya yang termasuk cepat gitu segera memberikan penyikapan gitu ya di antaranya adalah memanggil bahkan juga memberikan sanksi. Tetapi dalam konteks Undang-Undang TPKS ini memang tidak cukup. Sanksi di internal saja itu tidak cukup karena di dalam Undang-Undang TPKS itu tegas. Namanya juga tindak pidana kekerasan seksual gitu. Jadi jika terjadi ya lapor pada pihak yang berwajib. Proses hukum yang kemudian harus ditegakkan bahwa di internal kampus punya punya kode etik yang juga harus patuhi. Saya sepakat itu ditegakkan. Tapi di sisi yang lain ketika itu terjadi ada korbannya ya harus proses hukum yang kemudian namanya juga undang-undangnya kan tindak pidana kekerasan seksual. Dan di dalam tindak pidana kekerasan seksual ini kan yang ada dua yang kategorinya itu memang seperti perkosaan dan lain-lain ini kan tindak pidana yang bisa langsung diproses secara hukum, tetapi ada juga yang sifatnya aduan gitu. Jadi kalau yang sifatnya aduan itu kita menyebutnya sebagai pelecehan seksual gitu. Tetapi ketika korbannya merasa tidak terima dengan ungkapan-ungkapan seksis gitu ya, itu dia bisa melapor gitu. Dan ketika dilaporkan ya balik lagi ini adalah ada hukumannya gitu. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang tindak pidana di TPKS ini kan sesungguhnya undang-undang TPKS ini merupakan undang-undang terobosan baru ya yang payung hukum yang relatif komprehensif gitu ya. Jadi tidak saja menjerat pada pelaku, tetapi di dalam undang-undang TPKS ini juga sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban. Korban dalam konteks undang-undang TPKS ini mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi.
oleh negara gitu, dan negara dalam konteks ini adalah bertanggung jawab terhadap undang-undang TPKS. Kalau misalnya kita mengacu di dalam apa namanya undang-undang TPKS, korban ini adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Dan pada umumnya dalam kasus-kasus yang melaporkan ke Komnas Perempuan, setidaknya ya dalam setiap kasus kekerasan seksual itu hampir dipastikan kekerasannya dia adalah kekerasan yang berlapis gitu. Jadi korban mengalami kekerasan tidak saja secara seksual, tetapi sebelum masuk pada jenis kekerasan seksual itu korban sudah mendapatkan ancaman, korban sudah mendapatkan apa namanya kekerasan-kekerasan verbal dan lainnya gitu yang kemudian biasanya juga berakhir dengan kekerasan seksual, atau sebaliknya di dalam kekerasan seksual itu juga terjadi ancaman dan intimidasi karena korban kemudian diancam tidak boleh melapor misalnya. Ini juga menjadi beban tersendiri di satu sisi, di sisi yang lain sementara secara psikologis korban juga mengalami shock gitu. Ini yang saya kira situasi ini membuat apa namanya korban tidak sederhana untuk memulihkannya gitu. Ini mohon maaf saya di masjid jadi saya halo mohon maaf ini suaranya Baik, terdengar nggak dari ini? terdengar Ibu. Iya, terdengar ya. Iya. Ya, jadi situasi ini yang saya kira yang membuat bahwa dalam setiap kekerasan seksual itu korban mengalami kekerasan berlapis. Dan dalam konteks kekerasan seksual ini, korban juga harus mendapatkan pemulihan. Itu negara wajib memberikan pemulihan kepada korban. Jadi korban dalam kekerasan seksual itu setidaknya dia mendapatkan 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ada hak untuk mendapatkan penanganan. Ini tindakan dalam penanganan ini adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, kemudian juga pada penegakan hukum, layanan hukum dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah korban mendapatkan pelindungan. Jadi segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan itu wajib difasilitasi untuk memberikan atau memastikan bahwa korban merasa aman, dan juga selain itu saksi ya, saksi dan korban ini juga mendapatkan perlindungan yang akan diberikan oleh misalnya oleh LPSK atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hak yang ketiga adalah mendapatkan pemulihan. Jadi korban setelah dia untuk juga pemulihan emergensinya, dia juga mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Jadi semua upaya-upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental maupun spiritual dan sosial korban ke kondisi yang menjadi lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya kira menjadi bagian penting. Nah dalam hal yang juga penting itu pada ini ya, pada aspek pencegahannya justru ya, karena seringkali dalam sejumlah kasus paling tidak dari pengalaman Komnas Perempuan memberikan menerima laporan dan juga layanan pada pemenuhan korban itu biasanya di dalam korban kekerasan seksual ini tidak hanya satu korbannya. Dalam beberapa kasus misalnya, kita bisa sebut misalnya beberapa kasus di universitas dan
saya kira teman-teman juga mungkin sudah tahu, dan di UI itu bukan hanya kali ini, dalam kasus yang lalu juga ternyata korbannya itu kan juga lebih dari satu. Dalam kasus universitas lain juga sama, korbannya lebih dari satu. Bahkan yang terakhir kami juga mendapatkan kasus itu korbannya yang mengaku itu ada 31 korban, tetapi yang bersedia memberikan kesaksian sampai dengan proses di secara hukum itu dia hanya misalnya lima orang. Di dalam hampir setiap kekerasan seksual di satuan pendidikan itu korbannya bisa lebih dari satu. Jadi karena mereka polanya itu kan angkatan ini ya mungkin ada tahun bisa ditelisik itu sampai mundur ke tahun di belakangnya gitu. Ini juga situasi-situasi ini yang saya kira menjadi bagian terpenting di dalam menganalisis atau mengidentifikasi ya terhadap siapa saja yang menjadi korban. Nah, sekali lagi dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi, karena ini adalah lembaga pendidikan yang sangat kita hormati, sangat mulia ya amanatnya. Ya kalau boleh ingin menyarankan adalah untuk memperkuat pencegahannya ya supaya tidak terjadi keberulangan. Karena apa namanya harapannya adalah kasus yang terakhir yang disampaikan dalam di Fakultas Hukum ini, saya berharap ini adalah yang terakhir kali dan tidak boleh terulang gitu. Untuk memperkuatnya ya mari kita perkuat pada sisi aspek pencegahannya gitu supaya apa namanya kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi gitu. Dan menjadi bagian yang penting menurut saya itu diintegrasikan di dalam kurikulum ya. Jadi kurikulum yang terkait ya tentang, karena prinsip-prinsip di dalam kekerasan seksual ini kan pada dasarnya kan ada cara pandang bahwa korban itu lebih rendah, kira-kira seperti itu, sehingga boleh dilecehkan. Korban itu karena statusnya ya lebih rendah dari pelaku, punya relasi kuasa lebih rendah dari pelaku, itu juga kemudian menjadi ruang di mana korban dianggap orang yang statusnya lebih rendah. Ini yang saya kira menjadi bagian yang penting untuk upaya pencegahannya. Menurut saya ada dua hal setidaknya kalau kita mengacu ya kepada Undang-Undang TPKS. Ini pencegahan tindak pidana kekerasan seksual itu bisa dilakukan apa namanya untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganannya itu bisa dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan baik di kampus, baik di dalam kurikulum maupun juga yang kedua adalah di dalam infrastruktur. Jadi infrastruktur di kampus pastikan semua ruangan adalah aman gitu ya. Tidak ada lagi ruang-ruang yang gelap, yang tertutup gitu ya. Tidak ada lagi bimbingan mahasiswa atau bimbingan skripsi atau apapun gitu ya antara senior dan junior, bahkan antara dosen dan mahasiswa itu dilakukan di ruang-ruang tertutup, tetapi harus di ruang-ruang yang juga yang transparan gitu. Nah, hal lainnya di dalam upaya pencegahan yang memperkuat Satgas PPKS gitu ya. Karena di UI saya tahu sudah terbentuk Satgas PPKS, tetapi seberapa efektif Satgas ini, seberapa serius pimpinan dari universitas ini memastikan bahwa tidak terjadi lagi kekerasan seksual di kampus. Nah, Satgas ini yang menurut saya tidak sekedar terbentuk Satgasnya, tetapi pastikan bahwa Satgas ini juga punya daya, artinya punya daya jangkau yang lintas. Karena biasanya dengan Satgas PPKS yang mengerucut misalnya hanya tim kecil gitu ya, terdiri dari misalnya beberapa tenaga pengajar dan mahasiswa, karena itu kan unsurnya kan ada tenaga pengajar, ada mahasiswa, tetapi pastikan bahwa ini ada di bawah koordinasinya di bawah rektor gitu. Jadi minimal di bawah pembantu rektor gitu. Jadi tidak menjadi bagian yang terpisah supaya Satgas ini punya daya jangkau kalau terjadinya misalnya di fakultas lain, itu pun dia bisa menjangkau gitu. Berbeda dengan kalau ini hanya menjadi tim kecil di bawah LPPM atau apalagi di bawah LPPM atau di bagian yang tidak apa namanya tidak punya otoritas sehingga seperti itu.
Nah, hal lain yang juga harus diperkuat adalah pada perspektif. Perspektif cara pandang baik pada seluruh sivitas akademika kalau menurut saya itu harus memiliki cara pandang baru dengan rekonstruksi cara pandang yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah aib. Itu yang harus diubah. Kekerasan seksual adalah tindak pidana yang harus dilaporkan dan merendahkan martabat perempuan itu juga menjadi bagian atau merendahkan martabat minoritas misalnya itu juga menjadi bagian yang harus diubah gitu. Mereka adalah manusia, mereka juga punya harga diri yang harus dihormati sebagaimana layaknya manusia siapapun mereka, bahkan yang disabilitas sekalipun mereka juga manusia yang harus juga dihargai, tidak boleh dilecehkan misalnya. Karena dalam banyak kasus apalagi jika pelakunya itu disabilitas, ini shocknya itu udah makin panjang ininya ya, proses pemulihannya juga. Saya kira untuk sementara mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya yang luar biasa juga memberikan kita terkait dengan apa saja yang ada dalam Undang-Undang TPKS. Mungkin teman-teman ada pertanyaan karena Bu Maria Ulfa setelah ini akan ada kegiatan yang lain. Jika teman-teman ada pertanyaan, saya buka satu pertanyaan penanya. Boleh raise hand? Atau belum ada pertanyaan, boleh saya izin sedikit memberikan pertanyaan kepada Ibu. Tadi cukup menarik terkait dengan kasus kekerasan seksual itu kalau di lingkungan kampus sering sekali ada relasi kuasa antara dosen dan juga eh, mahasiswa gitu ya Bu ya. Karena eh, mahasiswa juga karena adanya relasi kuasa itu jadi tidak bisa menghindari adanya kekerasan tersebut karena memang secara strata dosen dan mahasiswa kan kita juga sebagai mahasiswa mungkin ada rasa takut dan lain sebagainya begitu. Nah, kira-kira Bu terkait dengan strategi pencegahan terkait dengan relasi kuasa yang mengakibatkan adanya kekerasan seksual itu seperti apa, Bu? Izin Ibu masih di mute. Ya, relasi kuasa yang bisa berdampak pada kekerasan seksual ini misalnya ketika mahasiswa sedang melakukan bimbingan, misalnya pakai skripsi atau bahkan juga tesis, karena korbannya di UI pernah terjadi juga mereka mahasiswa S2 yang sedang bimbingan tesis gitu. Ketika dosennya meminta bahwa bimbingannya nanti di ini saja di rumah saya atau bimbingannya ya di mana lah, di luar kampus, di hotel, di mana gitu. Nah, ini sesungguhnya adalah situasi yang bisa dicurigai. Kalau kita mengacu pada undang-undang TPKS bisa dicurigai bahwa ini ada sesuatu gitu. Karena di kampus juga sudah punya aturan, tidak boleh, ya ini undang-undang TPKS itu juga termasuk bagian dari pencegahan itu adalah membuat peraturan tidak boleh bimbingan atau kegiatan di luar kampus yang yang bisa berpotensi terjadinya kekerasan seksual. Ketika dosennya meminta untuk datang, ini mahasiswa pasti tidak bisa menolak, karena dia juga dia menolak sementara dia juga butuh bimbingan, dia butuh nilai. Katakan sudah terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap mahasiswa, mahasiswa diancam tidak boleh melapor, dan kalau melapor misalnya nilainya tidak akan keluar atau bahkan tidak diberikan nilai. Ini juga menjadi ancaman gitu. Mahasiswa menjadi ya tidak berani, kemudian dia takut, dia tidak berdaya, tetapi dia juga sekaligus ya menjadi korban yang ya sudah, untuk nilai supaya bisa keluar, untuk prestasi supaya bisa lulus, itu apa yang diinginkan dosen, ya dia perlu gitu. Dan sekali lagi ini bukan tanpa ancaman, biasanya dengan ancaman. Itu dampak yang paling sering terjadi ya.
Baik, Ibu. Mungkin dari teman-teman ada yang eh, ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Baik, Izin Bu, Ya, silakan. dari raise izin hand. Mbak bertanya. Oke, Oke, izin. baik. Mbak Novi, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Izin bertanya Bu, ini dari case yang pernah ada Bu di sebuah kampus. Eh, Kalau ini, kalau pelecehan, kekerasan seksual yang dialami itu justru memvideokan Bu gitu. Nah, tapi memang setelah dilaporkan itu tidak ada video yang ditemukan di dalam HP si pelaku gitu, karena memang mungkin sudah dihapus atau bagaimana. Nah, ketika dilaporkan di kepolisian, ternyata kasusnya itu justru tidak bisa dilanjutkan karena polisi menganggap tidak ada bukti. Nah, hal-hal seperti ini ternyata korbannya tidak hanya satu gitu, cuma ada beberapa. Nah, kalau Ibu sendiri memandang kasus seperti ini bagaimana Bu gitu? Dan mungkin apa solusinya kira-kira kalau ke depannya kalau misalnya terjadi yang demikian gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Novi. Terkait pelecehan seksual ya terutama ya, karena pelecehan seksual ini kan deliknya kan masuk delik aduan ya, jadi dia polisi bisa menangani kalau ada pengaduan. Seringkali memang kemudian soal cara pandang polisi yang masih belum berpihak pada korban, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang TPKS. Jadi begitu dia melapor itu yang ditanyakan adalah bukti, dan bukti itu kemudian harus dihadirkan oleh korban. Nah, sementara kalau di dalam Undang-Undang TPKS, korban melapor sudah satu alat bukti. Satu alat bukti lain itu yang harus dicari adalah polisi yang harus mencari. Karena dalam konteks kekerasan seksual, jangan ditanya, tidak pernah terjadi yang namanya kekerasan seksual itu ada saksi manusia, ada saksi orang lain yang bisa bercerita. Selalu di tempat-tempat terisolir, ruang-ruang gelap yang tidak ada orang lain. Bahkan CCTV pun juga kadang-kadang sudah diretak duluan oleh pelaku. Jadi dia mempersiapkan supaya tidak ada rekaman apapun di dalam CCTV. Situasi ini sering kali terjadi, dan dalam banyak kasus juga kemudian eh, alat kedua dia melapor sudah jadi satu alat bukti. Alat bukti lainnya polisi bisa mencari dengan tes psikologis. Seberapa shock dampaknya korban terhadap pelecehan seksual ini juga bisa dites, traumanya atau ininya ya. Tetapi dalam hal yang lain sesungguhnya biasanya kalau kekerasan seksual berbasis cyber itu pasti ada chattingan duluan gitu, ada chatting, ada komunikasi lewat WA. Nah, ini bisa jadi alat bukti. Hanya memang seringkali korban begitu terjadi pelecehan seksual, dia kadang-kadang saking sebelnya lalu dihapus semua chattingannya. Padahal ini jadi alat bukti. Itu yang kemudian membuat pendamping juga menjadi kehilangan jejak gitu, karena dia tidak mendampingi, tetapi kemudian jejak digitalnya itu karena sudah mudah dihapus gitu. Nah, ini yang saya kira jika melihat atau mengalami kekerasan seksual, langkah yang antisipasi yang harus dilakukan adalah segera videokan atau segera difoto atau segera bekas-bekasnya atau situasi-situasinya itu segera divideokan supaya ini bisa menjadi alat bukti gitu. Nah, termasuk juga kalau dia menyampaikan ungkapan-ungkapan yang seksis misalnya, itu juga melalui perekaman ini menjadi penting ya, perekaman suara atau perekaman yang lainnya. Nah, itu memang seringkali banyak kasus yang kemudian tidak diproses karena ini soal perspektif polisi. Jadi dengan undang-undang TPKS ini polisi juga harusnya sudah memperoleh mainstreaming gender di dalam undang-undang TPKS gitu. Tetapi ini yang tidak mereka dapatkan. Nah, ini saya kira hal yang penting yang saat ini menjadi tantangan
bagi kita semua di dalam implementasi Undang-Undang TPKS. Bahkan di dalam pelembagaan aturan turunan Undang-Undang TPKS itu juga sampai dengan hari ini pun Undang-Undang TPKS sudah 4 tahun ya, ini tahun keempat. Di kepolisian itu Ditres PPA PPO yang menangani penyidikan terkait kasus kekerasan seksual itu baru ada di 22 kabupaten kota dan di 11 provinsi gitu. Begitu juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang punya mandat untuk membentuk UPTD di seluruh Indonesia itu juga jumlahnya baru sekitar 65% dari kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi masih belum sepenuhnya terimplementasikan. Belum lagi soal SDM-nya. Secara struktur lembaganya sudah terbentuk, tetapi secara kapasitasnya SDM-nya juga belum tentu memiliki perspektif terkait undang-undang TPKS maupun perspektif keadilan gender misalnya. Itu juga menjadi tantangan kita hari ini di dalam memberikan melapor kepada pihak yang harusnya sudah berpihak pada kepentingan korban, tetapi yang terjadi masih menggunakan pola-pola yang lama. Bahkan acuannya adalah menggunakan acuan hukum acara pidana yang lalu gitu. Jadi ini masih jadi tantangan kita. Saya kira begitu, Mbak. Makasih Bu atas jawabannya. Ya, Baik, sama-sama. baik. Terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya dan Ibu Maria Ulfa Ya. atas jawaban dan juga pemaparannya. Mungkin Ibu, karena Ibu setelah ini akan ada acara, Ya, saya boleh izin dulu. boleh minta Ya, closing statement dulu Ibu. ya. Boleh minta closing statementnya? Iya, baik. Terima kasih. Closing statement saya, jangan takut. Siapapun yang mendapat kekerasan seksual, bicarakan. Harus bicara, harus disampaikan. Jadi speak up menjadi bagian yang penting untuk bisa memulai memproses dan mendampingi kepada korban. Jangan takut, negara sudah menjamin untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Begitu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf ya, karena waktunya tergesa-gesa. Baik, boleh foto bersama dulu sebentar, Ibu, izin. Baik. Untuk teman-teman boleh dihidupkan kameranya. Untuk panitia, apakah sudah ready? Boleh dibantu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Ibu. Terima kasih, selamat berdiskusi. Sekali lagi mohon maaf, selalu sehat semuanya. Salam sehat selalu. Pamit ya. Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa. Dan juga selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber kedua kita. Beliau merupakan praktisi yang terjun langsung banyak menangani kasus kekerasan seksual. Ibu Cica Zaitun Elizabeth S. Komes HMH. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, Ibu sehat, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Terima Alhamdulillah. kasih. Baik, Ibu Cica ini merupakan pengacara yang fokus pada pendampingan hukum pada perempuan dan anak, dan juga justice maker dari IBZ, International Bridges to Justice, NGO yang berpusat di Geneva, Switzerland, Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Bangsa, Ketua YPAI Kepulauan Riau, Ketua Organisasi Wanita PWKI Batam, dan juga Koordinator Bidang Hukum MPK Kepulauan Riau, Majelis Pendidikan Kristen. Luar biasa beliau pengalamannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Cica. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih buat kesempatannya pada siang hari ini. Dan saya akan menyampaikan materi untuk kita mengerti bagaimana batas kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan khususnya yang kita bicarakan adalah di lingkungan kampus ya. Nah, khususnya saya akan membahas tentang bagaimana Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Ya, slide-nya nanti bisa sambil mengikuti ya. Nah, Undang-Undang TPKS ini mengatur norma-norma terkait kekerasan fisik atau ancaman langsung dalam konteks kekerasan seksual. Lalu kemudian mencakup situasi di mana kekerasan seksual dapat terjadi melalui manipulasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat korban seolah-olah memberikan persetujuan, padahal sebenarnya mereka dalam posisi rentan atau terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang secara kekuatan atau relasi kuasa ya. Nah, ini beberapa kasus yang saya dampingi, yang seperti tadi ada pertanyaan dari Mbak Novi, ya, bagaimana misalnya kalau yang dihadapi adalah orang yang punya kuasa, seperti dosen, seperti guru, seperti atasan, atau orang tua yang kita hormati. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, beberapa kasus adalah mereka punya ketakutan tersendiri, lalu punya harapan-harapan terhadap orang yang punya kuasa lebih, tetapi bagaimana kita mencegah? Satu, kita harus punya keberanian untuk kita menyampaikan tidak. Lalu kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Ibu Maria bahwa harus berani juga menyampaikan kepada orang yang mempunyai kuasa itu untuk tidak di dalam ruang yang sepi apabila ada bimbingan ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah mengajak teman, ada saksi lain untuk berada bersama-sama di sekitar kita, sehingga itu adalah bentuk pencegahan. Lalu bagaimana jika terjadi, sudah terjadi ya, nah apa yang harus dilakukan oleh korban? Yang pertama harus speak up, pastinya ya, speak up kepada orang-orang yang dipercaya. Tadi ada pertanyaan juga, bagaimana ternyata alat buktinya kurang. Nah, inilah spesial daripada Undang-Undang TPKS, bagaimana jika korban tidak mempunyai bukti. Nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana keistimewaan daripada Undang-Undang TPKS ini yang sangat memprioritaskan korban. Nah, kemudian di pasal 2 TPKS, bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual pada asas yang pertama adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, yang kedua non-diskriminasi, yang ketiga kepentingan terbaik bagi korban, yang keempat keadilan, yang kelima kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, seperti kita tahu ya yang terjadi di lingkungan kampus ya, yang dianggap seperti halnya biasa membincangkan sesuatu hal yang berbau seksual, lalu dianggap itu adalah ruang yang private ya, kan tidak disebarkan ke banyak orang, hanya grup tertentu. Tetapi harus tahu bahwa jika nanti mengakibatkan ya ada harkat dan martabat yang direndahkan, maka itu sudah cenderung nantinya bisa ke arah pidana. Ya, nanti kita akan bahas lebih lagi di next slide. Pasal 3 Undang-Undang TPKS ya. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang TPKS ada 9 bentuk TPKS. Yang pertama, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan berbasis elektronik. Nah, ini yang nanti kita akan lebih spesifik ya tentang bagaimana kekerasan seksual berbasis elektronik ini lebih kepada pelecehan seksual secara non-fisik. Nah, di pasal 5 Undang-Undang TPKS,
Di sini dikatakan setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda pidananya paling banyak 10 juta rupiah. Nah, di sini kita lebih membahas bagaimana unsur-unsur pidananya pada pasal 14 ayat 1. Yang pertama adalah unsur subjektifnya, yaitu setiap orang, ya. Kemudian yang kedua adalah unsur objektifnya, perbuatan di mana secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya. Kemudian unsur objektif tujuannya, tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman gambar atau tangkapan layar. Contoh misalnya ada pasangan, mereka saling berkomunikasi secara visual, lalu salah satu meminta pasangannya misalnya berfoto ya dengan tidak berpakaian ya, atau mereka melakukan hal-hal yang berbau seksual tanpa seizin yang satu lagi mengambil gambar atau tangkapan layar yang pastinya ya bermuatan seksual di luar kehendak dari atau tanpa persetujuan dari yang satunya, maka itu masuk dalam unsur objektif pidananya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Jadi misalnya dari hasil perekaman itu ya atau hasil dari chat-chat itu ditransmisikan kembali ya informasinya kepada misalnya pihak lain. Nah, itu juga masuk dalam unsur pidananya. Yang ketiga, tanpa hak melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Jadi misalnya melacak sistemnya, ya, melakukan penguntitan sehingga membuat orang itu tidak nyaman, itu juga masuk di dalam unsur pidananya. Nah, pidana dalam kekerasan berbasis elektronik ya dalam hal tadi hanya melakukan hal yang ringan ya dianggap ringan tadi hanya 9 bulan, tetapi jika melakukan pemerasan diteruskan melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan atau memperdaya, maka pidana penjaranya paling lama 4 tahun dan dendanya 200 juta. Yang kedua, jika seseorang itu melakukan atau membiarkan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jadi kita melihat terjadinya kekerasan berbasis elektronik dan kita tidak melakukan sesuatu, tidak melaporkan, maka pidana penjaranya paling lama 6 tahun atau paling banyak dendanya 300 juta. Nah, di dalam tindak pidana kekerasan seksual ini, dalam Undang-Undang TPKS ini mengatur yang namanya restitusi. Jadi selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya, ada yang diberikan juga atau itu namanya restitusi. Ya, restitusi ini ya jika misalnya pelakunya diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Karena korban kan mengalami misalnya baik itu kerugian, kehilangan kekayaannya, baik misalnya kesehatannya, penderitaan-penderitaannya secara psikis maupun kerugian-kerugian lainnya
dan itu wajib diberikan restitusi. Dan di Undang-Undang TPKS ini, restitusi ini mengatur secara spesifik dan lebih jelas ya bagaimana awalnya kalau restitusi yang diatur itu tidak berjalan, ya tidak efektif berjalan, tetapi di Undang-Undang TPKS ini bahkan diatur bahwa pelaku itu, tersangka itu awalnya kekayaannya itu bisa disita terlebih dahulu. Jadi nanti dari penyidik akan meminta penyitaan kepada pengadilan negeri setempat, lalu kemudian proses hukum nanti akan berjalan. Nanti berapa yang ditetapkan restitusi oleh hakim akan dihitung. Apabila nanti nilai daripada restitusinya lebih rendah ya daripada kekayaan, maka sisanya akan dikembalikan kepada pelaku. Tetapi apabila ketetapan daripada restitusinya lebih tinggi daripada kekayaan pelaku, maka nanti dapat meminta kompensasi kepada negara. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau pasal 25 Undang-Undang TPKS, nah ini istimewanya yang tadi pernah ditanyakan yang sebelumnya ya, bagaimana kalau buktinya kurang. Nah, di dalam pasal 25 ini mengatur keterangan saksi dan atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, pada kekerasan fisik, nah, visumnya lebih mudah ya, karena secara fisik. Lalu bagaimana kalau misalnya korban dia tidak mengalami kekerasan fisik? Ada yang namanya visum et repertum psychiatricum. Nah, itu adalah visum untuk memeriksa psikis daripada korban. Waktu korban melaporkan kepada kepolisian, maka polisi akan merekomendasi kepada psikolog klinis ya yang memang khusus yang dapat hasilnya itu dapat diterima untuk menjadi salah satu alat bukti yang sah. Sehingga kan kalau korban kekerasan non fisik, mereka mengalami misalnya stres, depresi, ya bahkan sampai ke gangguan jiwa. Nah, jadi jangan khawatir apabila misalnya si korban tidak punya bukti sama sekali, ya. Tapi kalau misalnya ada alat pendukung lainnya seperti gambar, video, atau keterangan saksi-saksi yang mendukung, ya, itu juga bisa memperkuat dari bukti korban. Nah, data laporan kekerasan seksual berbasis elektronik ini, data Komnas Perempuan tahun 2025 mencatat ada 4.873 laporan kasus dari total 24.472 kasus keseluruhan. Dan terdapat 1.091 kasus spesifik di lingkungan kampus. Jadi cukup banyak ya yang terjadi di lingkungan kampus ya. Nah, hak daripada korban yaitu penanganan, perlindungan, dan juga ada pemulihan baik itu sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Nah, apakah yang terjadi, yang terbaru saat ini, di mana ada ruang chat yang membicarakan tentang hal-hal yang berbau seksual, apakah itu privacy? Nah, kita mengacu pada putusan MK tahun 2024, bagaimana dalam percakapan grup, baik itu media sosial atau grup chat, ya seperti WhatsApp atau platform yang serupa, itu tidak lagi masuk dalam private, tetapi masuk dalam kategori ruang publik. Apakah ada kriminalisasi di kasus itu? Nah, kita bisa melihat bersama, kita pelajari bersama dari hal-hal yang kita bahas dalam Undang-Undang TPKS, bagaimana unsur subjektifnya masuk,
ya. Lalu kemudian unsur objektif, baik itu tujuannya juga masuk, ya kan? Nah, kita melihat bersama dan mempelajari bersama bahwa semuanya unsur-unsurnya masuk, sehingga tidak ada kriminalisasi di sini. Nah, tapi nanti itu akan menjadi diskusi kita bersama, ya. Mungkin dari mahasiswa juga ada punya analisa tersendiri dari kasus ini, ya. Saya tutup presentasi ini bahwa kekerasan seksual itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Jadi apakah itu kekerasan seksual fisik maupun non-fisik, itu sangat berakibat dan berdampak pada penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga politik dari si korban. Jadi sangat mempengaruhi si korban. Sehingga kita ya sebagai masyarakat, kita wajib juga menjadi bagian dari pencegahan itu, penanganan dan pemulihan. Terima kasih. Selamat siang. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Iya, Ibu, selamat siang. Eh, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Baik. Jadi saya ingin bertanya, Ibu, terkait kasus yang dialami oleh teman saya. Teman saya ini dia mendapatkan chat uh, chat tidak senonoh, tapi melalui akun akun anonimus itu lewat DM IG. Setelah dilakukan pelaporan ke Satgas PPKS, Satgas PPKS mengatakan bahwa um, akun tersebut sulit untuk dilacak dikarenakan akun tersebut anonimus. Bagaimana sih Ibu penegakan hukumnya untuk teman saya ini supaya teman saya bisa mendapatkan haknya? Baik. Jadi untuk hal-hal tersebut ya, untuk akun anonimus itu memang agak sulit pembuktiannya. Tetapi jika kita laporkan kepada kepolisian, khususnya dari cyber, mereka bisa melacak, harusnya ya, bisa melacak keberadaan daripada pelaku. Nah, karena ada beberapa juga korban, tidak hanya korban kekerasan seksual, korban scam ya, juga ternyata bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Jadi menurut saya harus dilaporkan, lalu kemudian didampingi ya untuk penanganan psikisnya, bisa datang ke UPTD PPA atau lembaga bantuan hukum yang juga ada secara khusus menangani perempuan dan anak. Ya, jadi sambil pelaporan dilakukan, juga harus dilakukan penanganan psikisnya supaya korban juga merasa dia berani, percaya diri dan tidak merasa dirinya sendiri sampai dia nanti akan menjadi depresi dan melakukan hal-hal yang tidak ini ya tidak baik ya atau merugikan dia. Baik, apakah Mbak Novi sudah tercerahkan? Sudah, Kak. Terima kasih banyak Ibu dan Mbak Nisa. Sama. Baik, yang lain disilahkan jika ada pertanyaan boleh raise hand. Mungkin teman-teman ada yang mengalami misalnya teman-temannya menjadi korban kekerasan, apakah harus korban yang melaporkan atau misalnya sebagai teman boleh tidak ya melaporkan. Nah, jadi di Undang-Undang PPKS ini tidak hanya korban tetapi saksi ya atau orang lain yang mengetahui terjadinya kekerasan itu ya memang
ini untuk kekerasan berbasis elektronik, ini khususnya harus delik aduan ya. Nah, tetapi uh, coba disampaikan aja dulu kepada pihak yang berwajib atau seperti perlindungan perempuan dan anak. Mereka bisa mencari solusi untuk mendampingi daripada korban sehingga memiliki keberanian. Jadi bisa diawali dengan saksi dulu, misalnya melaporkan kepada UPTD PPA. Seperti itu, atau lingkungan setempat ya. Baik, teman-teman mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ibu Cica pada kesempatan diskusi siang hari ini. Atau Mbak Rosari mungkin ada pertanyaan yang mengganjal. Baik, Mbak. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Ini mengenai suatu case. Jadi ada seorang perempuan, anggap berinisial A, dia menjalin hubungan asmara dengan laki-laki berinisial B. Dalam hubungan tersebut, A menaruh kepercayaan yang tinggi kepada B, sehingga komunikasi keduanya berlangsung intens, termasuk melalui WhatsApp, video call gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan, A dan B ini melakukan video call yang bersifat intim. Sebenarnya ada konsen dari A untuk melakukan video call tersebut, namun terbatas, yaitu hanya B yang boleh tahu, nggak boleh disebarluaskan gitu. Nah, kemudian B ini ternyata menyebarluaskan video itu sehingga A dibully oleh banyak orang. Nah, pertanyaan saya adalah, selain pertanggungjawaban kepada pelaku utama, yaitu B, yang merekam dan menyebarluaskan konten tanpa persetujuan dari A, kemudian apakah pihak-pihak yang membuli ini juga turut bertanggung jawab, Ibu, atas pembulian yang, oh ya, sorry, yang membuat A ini menjadi depresi, begitu. Terima kasih, Bu. Oke, yang pertama adalah pasangannya ya tadi ya. Kalau kita membahas dalam pasal 14 ayat 1, ya di mana ada unsur objektifnya, yaitu tujuannya yang pertama, tanpa hak melakukan perekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, ya di luar kehendak daripada pasangannya, maka dia masuk unsur pidananya. Apalagi kalau sampai mentransmisikan informasi elektronik itu. Nah, jadi ada irisan-irisan di mana sebelum ada undang-undang TPKS ini kan dulu dipergunakan misalnya kayak undang-undang pornografi atau undang-undang elektronik. Nah, tapi dari kedua undang-undang ini, di mana yang tadinya korban menjadi pelaku juga, ya kan, karena dengan secara sadar mereka melakukan perekaman, tapi sebenarnya tidak untuk disebarluaskan, hanya untuk satu orang saja yang dia percaya. Nah, tapi dengan adanya undang-undang TPKS ini sangat mengutamakan bagaimana kepentingan korban. Jadi kalau yang dianggap korban itu dia, walaupun dia menyetujui ada perekaman, tapi dianggap dia tidak setuju, dan akibat dari transmisi itu dia menjadi tidak berdaya atau menjadi korban yang dirugikan, maka dia tidak bisa dijadikan pelaku. Nah, itu yang pertama ya. Mungkin nanti bisa menguatkan misalnya punya teman-teman atau orang sekitar takut melapor, takutnya nanti saya juga jadi pelaku karena saya menyetujui ada perekaman itu. Yang kedua, pasangannya bisa dilaporkan ya karena sudah masuk ke dalam unsur-unsur tadi, ada subjektifnya, ada objektifnya ya. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang ikut membuli? Nah, membulinya dalam arti melalui media sosial kah atau secara langsung kah? Nah, walaupun dia nanti melalui misalnya media sosial, pasti nanti ada terkena atau terjerat karena suatu hal yang melelehkan ya, itu juga ada ancaman pidananya. Jadi orang-orang yang membuli juga bisa
terancam pidana juga. Itu. Yang ketiga akan depresi ya. Nah, itu tadi ada penderitaan fisiknya, ada penderitaan mentalnya. Apabila berakibat kepada penderitaan si korban, nah kita kan melihat perspektifnya perspektif korban. Sehingga yang membuli tadi ya, yang melecehkan ada muatan seksualnya bisa terkena ancaman pidana juga. Demikian. Terima kasih. Jika ada lagi, Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya ya, Bu. Eh, jadi, saya melakukan diskusi dengan teman saya karena bahwa lakukan oleh 16 pelaku kekerasan seksual itu tidak melakukan secara langsung tapi melalui grup WhatsApp blowernya yang dicat dari grup tersebut. Bagaimana ya legal standingnya, Bu? Makasih. baik. Nah, tadi yang seperti saya sudah Legal. jelaskan, bahwa ada putusan MK tahun 2004, bahwa yang di dalam percakapan dalam grup media sosial maupun grup chat, ya, seperti WhatsApp atau platform sejenisnya, itu tidak lagi masuk ke ruang privasi, itu masuk ke ruang publik. Karena kan bukan percakapan 2 orang, tapi percakapan sampai 16 orang. Ya, percakapan 16 orang ini walaupun dia dalam grup chat, tapi sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung mereka akan mengekspresikan ya kan terhadap korban-korban ini. Ya, nanti dari mungkin tatapannya, lalu kemudian ketika mereka berkumpul secara verbal mereka mengolok-olok atau mengejek-mengejek atau misalnya mengambil gambar tanpa izin terekspresi gitu ya, membuat di mana si korban tidak nyaman. Nah, pembicaraan lebih daripada 2 orang ini itu tidak bisa dikatakan lagi itu ruang privasi, itu ruang publik. Nah, lalu siapa penanggung jawabnya? Ya, penanggung jawabnya tadi kan yang pertama kalau dibilang whistleblower-nya yang harus bertanggung jawab, bukan mereka yang ada di dalam grup chat tersebut. Kalau kita lihat, ini pentingnya kita mempelajari bagaimana unsur dari pidana itu ya, unsur-unsur khususnya pasal 14 tadi. Yang pertama unsur subjektifnya, setiap orang ya. Orangnya ada nih ya yang diperbincangkan misalnya baik itu dosen ya, baik itu mahasiswi ya. Lalu kemudian yang kedua adalah unsur objek perbuatannya. Perbuatannya melawan hukum, menempatkan seorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya. Hasil dari pembicaraan mereka, chat-chat mereka ya yang berbau seksual itu membuat si korban ya dari mana mungkin ada yang menyampaikan secara lisan atau sampai akhirnya chat itu keluar, itu membuat mereka menjadi harga dirinya hancur ya, menjadi rasanya diperbincangkan hal yang berbau seksual itu menjadi tidak nyaman, mungkin menjadi stres ya, menjadi tidak layak. Nah, itu udah masuk di dalam unsur objektif atau perbuatan di mana mengakibatkan orang tidak berdaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi tanpa hak melakukan perekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar. Nah, misalnya dari chat-chat itu kan ada tangkapan layarnya kan di screenshot, ya kan? Baik, ya kita tidak tahu apakah itu dari orang-orang yang ada di dalam grup chat itu, ya kan? Atau misalnya orang yang di dalam grup chat itu memperlihatkan kepada orang lain, ya temannya atau orang tuanya, lalu kemudian difoto oleh orang lain itu dan disebarkan. Sehingga kan sama-sama mereka yang tidak berdaya tadi juga bertanggung jawab, orang yang melakukan screenshot ya tangkapan layar itu juga bertanggung jawab, bahkan sampai yang dia mentransmisikan informasi itu kepada orang lain ya sehingga banyak orang yang tahu itu juga bertanggung jawab. Jadi semua
yang di dalam baik 16 itu maupun orang yang mentransmisikannya lagi itu juga sama-sama bertanggung jawab. Baik, Mbak Sharon, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, terima kasih Bu Cica. Ya, sama-sama. Baik, untuk Abang Mbak yang lainnya, boleh yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Mbak Anita, boleh silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Nisa. Izin bertanya ke Mbak Cica. Kebetulan saya sedang menangani kasus nih di kantor bahwa ada orang yang dilecehkan, tetapi pelakunya ini kebetulan seseorang yang akan naik menjadi eselon 2 gitu, maksudnya mau menjadi pejabat. Nah, kemudian si korbannya ini karena pelecehan seksual itu kan sesuatu yang agak sulit untuk dibuktikan ya. Kalau dari chat itu kan mungkin bisa terlihat gitu. Jadi dia merekam melalui video gitu, tetapi terus pelakunya ini mengancam bahwa dia merekam tidak atas konsen gitu, maksudnya tidak atas persetujuan si pelaku itu, bahwa dia akan diancam dikenakan ITE segala macam gitu. Nah, terus ketika sebenarnya ketika korban itu merekam dan menjadikan apa video video itu sebagai bukti, apakah itu termasuk dianya bisa dipidana juga atau seperti apa ya, Bu? Mungkin ada pencerahan. Nah, ya dengan adanya Undang-Undang TPKS ini sangat-sangat menolong korban ya. Punya pernah dengar kasus tentang real ya, di mana waktu itu atasannya menelpon dia, lalu berbicara hal yang tidak senonoh, lalu kemudian direkam. Akhirnya kan dia terkena ITE kan, yang harusnya dia jadi korban, malah dia jadi pelaku. Nah, itu kelemahan daripada Undang-Undang ITE itu ya. Nah, tetapi dengan adanya Undang-Undang TPKS ini, bagaimana melihat korban ini tidak berdaya? Lalu alasannya kenapa dia merekam? Nah, sepanjang rekaman itu tidak dia sebarkan, memang dijadikan untuk alat bukti, khususnya di kepolisian, harusnya ya polisi punya perspektif korban, ya aparat penegak hukum punya perspektif korban, justru menolong korban, karena itu adalah satu-satunya alat bukti untuk menguatkan terjadinya peristiwa itu. Nah, lalu bagaimana misalnya dia kurang alat buktinya? Nah, tadi kan Undang-Undang TPKS ini kan yang pertama, kesaksian daripada korban itu sudah menjadi satu alat bukti yang kuat, ya kan? Ditambah dengan satu alat bukti yang lain, ya yang sah. Dan juga bisa dari saksi-saksi. Bahkan saksi yang biasanya kan saksi itu harus yang mendengar, melihat ya. Ini saksi yang tidak mendengar atau tidak saksi yang tidak melihat secara langsung itu juga bisa diminta menjadi saksi, tetapi dia mengetahui kejadian itu, ada hubungannya terhadap kejadian itu. Misalnya teman-temannya, kan waktu kejadian mungkin hanya berdua ya, tetapi kan teman-temannya tidak ada di situ. Nah, cuman teman-teman kantor misalnya tahu memang bisa memberikan kesaksian bahwa Bapak A ini adalah orang yang genit gitu ya. Orang yang suka menggoda bukan hanya satu tetapi yang lain. Jadi ada indikasi-indikasi perbuatan yang mengarah ke pidana, dia bisa menjadi saksi juga untuk laporan, untuk menguatkan posisi si korban. Jadi itu keistimewaan dari Undang-Undang TPKS. Nah, jadi kalau tadi misalnya bagaimana alat rekamnya, nanti dia terkena Undang-Undang ITE, akhirnya dia takut melaporkan. Kalau saran saya, ya dia harus tetap melaporkan. Nanti dilihat dari sisi mana, polisi juga harusnya yang punya perspektif korban, dia tidak akan menerima begitu saja bahwa, oh ini kategorinya adalah Undang-Undang ITE gitu ya. Tetapi kenapa dia merekam itu ya karena posisinya untuk bisa jadi itu untuk membela dirinya dia, untuk menjadikan alat bukti yang kuat bahwa memang selama ini dia mengalami hal yang tidak nyaman daripada atasannya itu. Nah, satu lagi,
karena dia adalah atasan ya, apalagi dia mau dipromosikan, kan biasanya saya nggak tahu kalau instansi mereka itu ada aturan di mana bisa ada sidang kode etiknya. Saya nggak tahu ini institusi tertentu kah atau cuman swasta. Tapi kalau institusi tertentu mereka ada sidang kode etik, jadi dilaporkan kepada atasan ya terhadap kejadian apa yang terjadi, ya paling atasan yang di atasnya nanti baru disampaikan lagi yang paling atas, lalu kemudian nanti akan dipanggil ya lalu diperhadapkan ya didengar kesaksian satu sama lain. Apabila daripada korban misalnya ya harusnya ya kekerasan seksual ini atau pelecehan seksual ini tidak ada ampunnya, tidak ada restoratif justice harusnya ya. Tetapi kembali lagi terkadang korban ya kalau sudah ada yang minta maaf ya gitu kan, lalu kemudian ada ganti rugi sehingga mengurungkan niatnya untuk melaporkan. Tapi paling tidak dia harus menceritakan kejadian itu kepada orang lain sehingga ada yang mengawasi ya kan, yang mengontrol atau ya kalau bisa dia punya penasihat hukum. Nah, biasanya kalau saya juga membantu secara pro bono, jadi kalau misalnya ada korban-korban kekerasan seksual, saya akan panggil. Paling tidak daripada terduga pelaku ini melihat ada orang yang mendampingi daripada korban. Jadi kalau ada apa-apa, mereka akan sudah di ultimatum, nanti akan dilaporkan pidananya. Seperti itu. Jadi harus segera dilaporkan atau speak up. Ya. Apalagi sebagai teman, laporkan aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan jika ada lagi. Ah, izin Mbak, Bu, saya Mbak dari Jenny Morin. Mungkin ini ada satu kasus yang lagi sempat viral dan masih viral di Papua ya hari ini. Ada influencer gitu, dia uh, video asusila, video calls VCS ya. Itu lagi tersebar. Tadi awalnya sih masyarakat responnya yang pasti melindungi karena merasa dia sebagai korban yang tidak tahu kalau uh, video call-nya itu direkam dan disebarkan oleh sama orang yang tidak bertanggung jawab. Namun kemudian hari ini masyarakat akhirnya memutuskan untuk melaporkan. Ada gabungan dari mungkin pemerhati perempuan, bukan pemerhati kelompok perempuan yang akhirnya memutuskan untuk melaporkan karena setelah kejadian itu tidak ada respon dari si cewek ini seperti merasa itu hal yang biasa. Dia merasa itu hal yang biasa karena dilakukan bersama pasangannya, jadi nggak apa-apa. Kemudian dia ya seperti menertawakan gitu hal yang respon-respon masyarakat yang membicarakan atau menyatakan kalau perilaku dia itu adalah perilaku yang amoral gitu. Akhirnya sekarang dia sedang diproses, dilaporkan di di Polres Jayapura ya untuk kasus dia ini karena masyarakat merasa bahwa uh, perilaku dia ini udah menimbulkan perdebatan publik gitu untuk memberikan contoh yang kurang bagus. Nah, ini bagaimana Mbak Ceca melihat ini? Apakah karena di satu sisi dia juga korban kan karena video ini dilakukan gitu, tapi dia tidak sadar kalau dia gitu. Itu mungkin pertanyaan saya terkait kasus Ya. ini. Ya, tadi menanggapi apakah si korban ini merasa dirinya korban atau tidak. Nah, kalau dia merasa dirinya korban, pastinya dia melaporkan. Tetapi kalau dia tidak melaporkan kejadian tersebut, ya, maka dia akan bisa jadi pelaku karena dia dianggap dialah yang menyebarkan gambar tersebut. Apakah dia menyebarkan kepada orang tertentu dengan seizin dia, ataukah dia sendiri yang mengupload di situ. Nah, kita belum tahu hasil penyidikan dari kepolisian sampai sejauh mana, apakah si
cewek ini, perempuan ini yang sendiri mengupload atau diupload oleh orang lain. Kalau dia yang pertama, kalau dia sebagai pelaku, ya kan, berarti dia terkena undang-undang pornografi, ya, ada ancaman pidana pornografi. Nah, tapi kalau dia sebagai korban, dia harus menunjukkan bukti-bukti, ya. Lalu kemudian dia sebagai korban apa? Mengalami kerugiannya apa? Misalnya secara psikis gitu ya, secara mentalnya ya, kesehatannya apa yang dirugikan dari dia. Tetapi kalau misalnya respon ke masyarakat luas melalui platform media sosial malah justru apa ya, merasa kayak nggak ada masalah dengan hal tersebut, malah justru untuk menaikkan kontennya dia, kan kita nggak tahu nih motivasi karena mungkin dia Telegram atau apa gitu ya. Seolah-olah dia yang menjadi korban, nah seolah-olah ini, nah, tapi ternyata dia adalah pelaku. Nah, kalau memang dia korban, dia harus segera melaporkan untuk apa namanya, membuktikan bahwa bukan dia yang menyebarkan itu. Tetapi kalau dia mendiamkan hal tersebut, ya bisa jadi di belakang layar itu adalah taktik untuk menaikkan konten, itu bisa jadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak melaporkan, ya dia yang menjadi terduga pelakunya untuk undang-undang pornografi itu. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak, mungkin menambahkan sedikit karena ini yang menjadi kebingungan kami karena di satu sisi dia karena sempat dia melaporkan pelaku yang menyebarkan, tapi karena dengan alasan bahwa uh, dia dia tidak merasa tidak tanpa persetujuan dia video call itu direkam lalu direkam oleh kekasihnya gitu. Terus yang buat kami tadi di situ kan kalau merasa korban kan psikisnya atau merasa dipermalukan atau apa. Tapi respon dia, cara dia menanggapi di sosial media itu seperti cengengesan gitu. Jadi jadi kayak itu kan saya yang viral gitu. Kan saya juga video call sama pasangan saya gitu. Kenapa kalian yang sibuk gitu. Akhirnya masyarakat kok jadi loh kok Anda harusnya kok tidak bersikap seperti korban, seperti menikmati gitu. Seperti merasa itu hal yang biasa untuk dilakukan gitu. Padahal ini kan video yang memang memberikan dampak mungkin akan menjadi hal yang buruk juga gitu. Tapi ini yang akhirnya masyarakat memutuskan untuk oke, ini lebih baik dilaporkan saja karena perilaku dia udah tidak seperti korban pada korban seharusnya gitu. Tapi bisa jadi gini, Mbak, respon orang yang mengalami mentalnya terganggu itu kan tidak hanya sedih ya. Ada juga yang dia menunjukkan sepertinya saya baik-baik aja, tapi sebenarnya dia lagi frustasi, tapi mungkin ekspresinya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu bisa juga nanti minta pendampingan dari UPTD PPA, ya kan, perlindungan perempuan dan anak, memastikan bahwa apakah si perempuan ini betul-betul adalah korban, ya, ataukah dia memang secara sengaja bersama kekasihnya itu menyebarkan video ini. Nah, itu. Jadi tetap kita punya perspektif menolong dia ya sebagai perempuan yang bisa jadi korban, walaupun ya dia seperti baik-baik saja, tetapi tidak ada satupun orang normal yang mau dieksploitasi tubuhnya gitu ya, ataupun hal yang harusnya privacy ya tidak dipertontonkan tapi dipertontonkan di khalayak ramai ya. Bisa jadi kita kan tidak bisa menghakimi apakah dia ini eh, tidak sedang baik-baik saja atau lagi dalam keadaan depresi atau frustasi. Cuman secara ekspresinya yang berbeda, bisa jadi sedih, bisa jadi ketawa, bisa jadi tadi ya kelihatan seperti orang sombong gitu ya, tidak ada terjadi apa-apa gitu. Ya, Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dari Mas Fata ya? Iya Mbak, izin. Baik, silakan Mas. Boleh izin Mbak Cica, perkenalkan saya Fatah dari bidang kajian strategis IMM HUI. Yang luar biasa menarik dari kasus kemarin adalah kita turut tercerahkan bahwa sesungguhnya kasus kekerasan seksual
itu tidak berdiri di atas ruang hampa, melainkan piramida eh, kausalitas antara perbuatan-perbuatan. Nah, yang luar biasa menarik, eh, hal-hal seperti kekerasan verbal itu ditempatkan di bagian paling bawah dari piramida kekerasan seksual, rape culture, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Mbak kita menempatkan eh, piramida kekerasan seksual tersebut? Apakah memang ada hubungan kausalitas mutlak, manakala satu hal terjadi akan berdampak pada terjadinya hal yang lain, atau dalam banyak kasus justru dengan atau tanpa terpenuhi piramida paling bawah, misalnya pelecehan verbal dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi bentuk kekerasan seksual secara fisik. Barangkali itu Mbak. Terima kasih. Baik, ya kenapa Undang-Undang TPKS ini diperjuangkan ya? Karena melihat yang tadi seperti disampaikan, Bu, kita tahu semua dari kekerasan seksual ini itu baik itu secara fisik, non fisik itu berdampak, berpengaruh sekali kepada korban. Ya, berpengaruhnya secara luas ya, bukan mungkin misalnya fisik mengalami luka gitu ya, tetapi mental, trauma. Trauma itu jauh lebih eh, apa ya namanya dampaknya itu lebih luas. Dia menjadi akhirnya menjadi kesehatannya terganggu. Dia juga tidak bisa menjadi pribadi yang bisa memikirkan masa depannya, bekerja dengan baik karena terus trauma itu menghantui dirinya gitu ya. Lalu kemudian nanti berdampak dia kepada sosial. Dia menjadi orang yang toksik gitu ya, menjadi orang yang mengganggu orang lain karena sudah terganggu mentalnya. Makanya ditempatkannya sekarang bagaimana kita semua punya perspektif korban. Walaupun misalnya tadi kurangnya alat bukti, kurangnya saksi gitu ya. Dan ini hanya penjelasan korban saja. Ya, tetapi bisa disupport. Kita bisa melihat mungkin dari tampaknya kalau saya beberapa kali mendampingi korban itu belum dia visum psikiatrikum, itu kita udah lihat tanda-tanda orang yang mengalami depresi. Misalnya mm, ngomongnya suka lupa, ya tiba-tiba lupa apa ya tadi ya, lalu kemudian tiba-tiba menangis, gitu. Lalu kemudian tiba-tiba melamun, termenung, gitu. Lalu tiba-tiba mukanya ekspresinya menjadi marah, itu dampaknya sangat luas. Sehingga kenapa ini harus menjadi ditempatkan yang tertinggi, supaya kita punya sama-sama perspektif korban untuk dapat menolong daripada korban ini. Karena kalau kita lihat tadi tahun 2025 aja, itu terjadi banyak kasus ya untuk kekerasan berbasis elektronik saja itu 4 ribuan ya. 4 ribuan kasus. Nah, sebenarnya totalnya adalah 24 ribu. Itu belum lagi yang lain-lain. Kadang kan kalau data ada juga yang pasti tidak terdata ya. Jadi begitu banyak korbannya. Nah, itu sih. Jadi kita melihat dari dampak luas si korbannya ini gitu. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga mentalnya, kesehatannya, ekonomi, sosial ya. Itu seperti itu. Baik, Mas Fatah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada tambahan? Sama sedikit Mbak, soal eh, Undang-Undang TPKS kan dikonstruksi berdasarkan perspektif korban atau victim oriented. Tapi yang menarik, kadangkala Mbak, yang menyandang status sebagai korban itu memang kerap kali perempuan, tapi dalam hal ini tidak selalu perempuan, melainkan juga ada laki-laki. Nah, bagaimana yang kira-kira metode penyelesaian kasus dalam uh, menghadapi dua gender yang berbeda? Oke, ya seperti kita ketahui kan bahwa Undang-Undang TPKS kan bukan hanya untuk perempuan gitu ya, tetapi juga untuk laki-laki. Ya, korban itu kan eh,
kita melihatnya secara luas, baik laki-laki, perempuan, orang tua, anak, disabilitas, begitu ya, luas. Sehingga bagaimana nanti ada ketakutan-ketakutan jika hanya korban, misalnya korban itu laki-laki ya contoh. Apakah bisa dipercaya dia sebagai korban? Kita melihat misalnya dia harusnya fisiknya lebih kuat daripada perempuan gitu ya. Harusnya dia bisa melawan. Tetapi itu tadi ada satu alat bukti yang mendukung. Misalnya dari orang yang korban bertahun-tahun gitu ya, dalam jangka waktu cukup panjang itu akan pasti berpengaruh kepada mentalnya. Jadi yang bisa membuktikan itu kalau kita kan hanya melihat secara kesehariannya, tapi kan kita tidak punya uh, hak untuk mengeluarkan hasil medisnya. Oleh sebab itu diperlukan satu alat bukti sah untuk hasil medisnya. Apakah dia punya gangguan mental, kesehatan jiwanya terganggu. Sehingga jangan khawatir, misalnya ketika korbannya laki-laki melaporkan perempuan, apakah saya dipercaya menjadi korban? Nah, silakan dengan satu alat bukti sah, lalu kemudian saksi-saksi yang mengetahui itu. Karena saya juga pernah melihat secara langsung ya, bagaimana seorang perempuan ya, dia ketika waktu dia tidak marah, dia baik-baik saja, seperti ya orang normal. Tapi ketika marah, dia ambil sepatunya yang haknya 7 cm, dia lemparkan kepada laki-laki dan laki-laki merasa, bukan saya nggak bisa ngelawan loh, tapi karena saya tidak mau melawan perempuan gitu kan. Jadi lebih menghargai perempuan. Nah, tapi karena dia menahan begitu rupa penderitaan itu, dia mengalami secara gangguan mental. Itu kita bisa cek secara kesehatannya, didukung oleh itu ya. Jadi jangan khawatir ya. Misalnya kalau Fata ada teman laki-laki yang menjadi korban. Baik Mbak, terima kasih banyak atas jawaban yang mencerahkan. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Abang Mbak semuanya? Atau mungkin sudah dicukupkan ya, cukup tercerahkan sekali dari penjelasan Bu Cica ya terkait dengan secara praktik juga bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual itu ditangani dan bagaimana juga tadi juga Bu Maria menyebutkan bahwa saya ada perspektif yang masih berbeda oleh kepolisian terkait dengan menangani kasus-kasus kekerasan seksual itu sendiri. Baik, sebelum mengakhiri boleh dikasih closing statement dulu dari Bu Cica. Ya, satu closing statement kita, marilah kita menjadi bagian pencegahan, penanganan, dan pemulihan daripada kekerasan seksual. Dan ketika kita melihat kejadian tersebut, kita harus speak up. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Cica atas diskusi yang kaya dan kritis hari ini. Semoga forum ini tidak hanya berhenti sebagai wacana, tapi juga mendorong untuk perubahan perlindungan dari kekerasan seksual. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rosa selaku Master of Ceremony pada siang hari ini. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih banyak Ibu Cica atas semua penjelasannya. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih pada kesempatan ini akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolik kepada para narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu dalam kegiatan webinar pada hari ini. Adapun sertifikat apresiasi untuk Ibu Dr. Maria Ulfa Ansori MSI akan kami sampaikan secara terpisah dikarenakan beliau sudah tidak berada di room ini lagi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, sertifikat ini kami serahkan kepada Ibu Cica Zaitun Elizabeth, Eskom SHMH atas semua ilmu yang telah diberikan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum acara kita tutup,
kami akan mengadakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi pada kegiatan hari ini. Kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Baik, kami mulai foto ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan webinar anti kekerasan seksual 2026 dengan tema Privasi versus Kriminalisasi, Menakar Batas Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama berlangsungnya acara. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya Rosari Manik selaku pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, Terima Kak. kasih semuanya. Terima kasih Terima Ibu kasih Cica. banyak, Ibu Caca. Ibu Cica.